Salam berjumpa dengan Renungan MSC Provinsi Indonesia. Pada suatu hari, ada seorang pastor berjalan bersama dengan seorang karyawan pabrik sabun. Dalam perjalanan itu, karyawan tadi bertanya, "Pastor, sebenarnya apa gunanya menjadi seorang Katolik? Bukankah juga banyak kejahatan di dunia ini dilakukan oleh orang yang mengakui diri Katolik? Karena itu, mungkin lebih baik tidak usah dipermandikan sebagai orang Katolik." Pastor hanya diam saja, bermenung, dan tidak langsung menjawab pertanyaan karyawan tadi. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan, lalu tiba-tiba mereka melihat seorang pengemis yang karena mungkin tinggal di pinggir jalan, seluruh badan dan pakaiannya itu sangat kotor. Lalu kata pastor kepada karyawan pabrik sabun tadi, "Saudara, engkau lihat pengemis itu? Bagi saya, dengan melihat pengemis itu, akhirnya saya boleh tahu bahwa ternyata sabun itu tidak ada gunanya. Buktinya, pengemis tadi pakaian dan badannya kotor." Lalu dengan nada agak protes, karyawan pabrik sabun itu menjawab, "Tidak, pastor. Pengemis tadi kotor karena dia tidak mandi dan tidak menggunakan sabun. Makanya pakaian dan tubuhnya kotor. Sabun itu akan berguna kalau ia pakai. Dan memang sebaliknya, sabun itu tidak ada gunanya kalau tidak dipakai." Lalu sambung pastor tadi, "Nah, persis kan. Demikian pula dengan baptis. Baptis tidak akan punya artinya kalau orang tidak menghayati pembaptisan itu. Rahmat pembaptisan sebagai orang Kristen sungguh-sungguh akan menjadi nyata kalau orang juga akhirnya sungguh-sungguh menghayati baptisan yang telah ia terima." Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pesan dari cerita tadi kiranya cukup jelas. Sabun tidak akan ada gunanya kalau tidak digunakan. Atau misalnya obat tidak akan berguna untuk menyembuhkan penyakit kalau obat itu tidak diminum. Demikian pula dengan rahmat pembaptisan. Iman yang diakui dengan pembaptisan tidak akan membuat orang menjadi baik kalau ia sendiri tidak hidup menurut iman dari baptisan yang telah ia terima. Seorang Katolik tidak akan menjadi sungguh-sungguh Kristiani kalau ia tidak hidup sesuai dengan iman Kristiani yang diakui atau terima lewat pembaptisan. Hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus. Pesta ini menjadi tanda kita menutup masa Natal. Lewat perayaan ini, gereja mau mengajak seluruh umatnya untuk kembali mendalami misteri pembaptisan itu. Mungkin ilustrasi tadi bisa membantu kita untuk memahami makna pembaptisan yang telah kita terima. Setiap orang yang telah dibaptis memperoleh berkat pertobatan dan pengampunan atas dosa-dosa asal. Yohanes berseru, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu." Pengampunan dosa asal membuat orang akhirnya terlepas atau bebas dari dosa Adam dan Hawa. Selain itu, baptisan juga menjadi pintu bagi orang untuk diangkat atau masuk menjadi anggota dari anak-anak Allah sekaligus resmi sebagai anggota gereja. Orang yang dibaptis diangkat martabatnya menjadi putra atau putri Allah dan sekaligus menjadi anggota resmi gereja universal. Nah, berkat sebagai anak Allah dan sebagai anggota resmi gereja ini bukan sekedar seperti hadiah biasa, tetapi rahmat baptisan itu akhirnya juga menuntut orang untuk dimintai tanggung jawab imannya. Tanggung jawab untuk menjaga dan menumbuhkan iman itu. Nah, jika demikian, maka mungkin pertanyaan refleksi di hari raya ini adalah, sudah sebesar apa usaha yang telah kita lakukan untuk menjaga dan menumbuhkan iman dari baptisan kita? Sudah seberapa kuat kita telah atau akan menampilkan diri sebagai orang yang sungguh-sungguh memberi diri dibaptis? Sudah sejauh mana usaha kita untuk menunjukkan diri bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menerima rahmat atau martabat anak Allah
dan anggota gereja. Nah, semoga lewat pesta ini kita boleh semakin menghayati baptisan yang telah kita terima dan akui itu. Amin.